Oke, teman-teman semua, di video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman lagi ya tentang Shopee Mapping. Nah, ini penting banget terutama buat teman-teman supaya tidak buyar gitu ya. Jadi secara garis besar, gambaran besarnya itu saya bisa menuliskan kembali atau menggambarkan kembali gitu ya, ataupun menjelaskan kembali kepada Anda semua teman-teman. Begini caranya untuk Anda bisa berhasil bisnis di Shopee. Yang pertama adalah tentang mindset ya teman-teman ya. Jadi ingat lagi mindsetnya, bagaimana caranya supaya Anda itu bisa sukses dan berhasil di Shopee. Tentu mindset itu yang benar tentunya, bahwa tidak semua orang itu bisa langsung berhasil gitu ya. Butuh proses-proses, butuh kerja keras dan lain sebagainya. Nah, ini mindset yang benar. Pokoknya buat teman-teman, tanamkan mindset yang benar di dalam diri Anda. Oke, setelah itu Anda riset ya. Anda riset di sini nama tokonya, kemudian sedikit beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Contohnya Anda punya produk, nah produknya beda. Contohnya batik, nah, batiknya Anda punya perbedaan gitu ya, punya keunikan sendiri. Nah, itu jauh lebih baik, teman-teman. Jadi perbedaan itu akan membuat lebih baik daripada cuman sedikit lebih baik gitu ya. Kemudian setelah itu Anda buat tokonya. Jadi ini yang kedua, step 2-nya. Setelah Anda mindsetnya benar, buat tokonya. Tokonya tentu sesuai dengan riset namanya ya. Lalu kemudian dia apa yang penting di posisi untuk buat toko? Ingat lagi nama tokonya, username-nya, verifikasi, KTP, OTP, PIN dan lain-lain. Ini dilengkapi semua ya teman-teman ya. Lalu Anda pastikan dulu Anda itu mau dropship atau reseller. Kalau dropship, cari suppliernya, ya, cari suppliernya. Nah, bagaimana cara mencari suppliernya itu sudah ada di video-video sebelumnya. Anda tinggal tonton ulang lagi videonya. Bagaimana sih caranya mencari supplier yang handal, gitu ya, yang bisa bertanggung jawab. Setelah itu, teman-teman, Anda juga jangan lupa untuk setting tokonya ya. Jadi di posisi ketiga ini ada setting toko. Jadi Anda setting tokonya apa aja yang penting-penting, jasa kurir, banner, deskripsi, dekorasi toko, kategorinya, chatnya, auto, ya. Kemudian penilaian tokonya, kemudian poin penaltinya, cek lagi semua, termasuk kesehatan tokonya. Jangan sampai tokonya itu anjlok performanya, ya. Kemudian di posisi keempat itu adalah upload fotonya. Biasanya, upload produk ya. Biasanya, ini yang banyak ditanya orang, ada dua ya, manual atau langsung gitu ya, langsung banyakan. Saran saya pribadi itu pakainya yang manual ya atau update gitu ya. Update kapan? Update setiap hari teman-teman. Supaya tokonya benar-benar hidup. Oke, untuk upload produk jangan lupa untuk judulnya ya. Judulnya, brand, produk namanya sama speknya. Jadi komplit gitu. Nggak usah diulang-ulang, tapi langsung aja. Karena kalau diulang-ulang itu nanti spam. Oke, kategorinya letakkan pada tempat yang tepat, deskripsinya yang lengkap ya, lengkap banget ya. Coba Anda lihat tuh contoh-contohnya kalau misalnya jualan laptop, jualan handphone, nah itu kan spesifikasinya lengkap banget. Kita harus buat seperti itu, teman-teman ya. Kemudian gambarnya yang jelas, kalau bisa background putih, kalau ada video tambahan ya, videonya letakin juga. Tapi ingat untuk memasukkan video itu harus dari HP ya teman-teman ya, harus dari HP, dia nggak bisa menggunakan laptop, belum bisa ya, jadi harus dari handphone diupload. Nah biasanya teman-teman ini penting banget saya garis di sini ya teman-teman ya, biasanya ini sampai di sini stop ke kiri ya, ke sana itu mudah dikerjakan orang, bisa lah gitu ya, walaupun banyak juga yang gagal, tapi paling tidak sampai di sini biasanya orang udah bisa gitu. Problemnya berikutnya adalah setelah itu ya, setelah itu berada di mana? Berada di sebelah kanan ini teman-teman. Mendatangkan traffic. Traffic itu ada 3, free, paid, sama own. Ya, kalau free itu gratisan. Ada banyak sekali. Contohnya promo, diskon, voucher, ya, live dan lain-lain. Nah itu sudah ada videonya. Anda silahkan tonton lagi. Kemudian yang paid ini ada 3 ya. Saya buat lagi ada 3, yang iklan toko ya. Iklan kata kunci dulu ya. Iklan ya, di sini iklan kata kunci, kemudian iklan produk serupa ya, dan toko ya. Nah, iklan toko itu juga sudah ada videonya.
Lalu kemudian own, itu maksudnya traffic dari kita. Nah, ini banyak sekali yang tidak tahu. Padahal kita bisa mendapatkan 10 orderan pertama dari Shopee dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Bagaimana caranya? Nah, ini silahkan Anda simak ya, ini penting banget. Jadi caranya adalah Anda bisa share di sosmed-sosmed, WA, ataupun manual gitu ya. Ajak orang-orang untuk belanja. Lalu dari sini Anda arahkan mereka ke Shopee Anda untuk belanja dengan iming-iming diskon khusus gitu ya, diskon khusus atau voucher khusus gitu ya. Nah, ini teman-teman yang banyak sekali orang nggak ngerti, asal jualan saja sehingga akhirnya mereka kesusahan jualan. Toh sosmed Anda bisa punya Facebook, YouTube ya, Instagram dan lain sebagainya. WA juga Anda cukup update status di WA, itu pasti banyak yang japri Anda untuk bertanya. Nanti arahkan mereka ke Shopee untuk belanja ya. Lalu kemudian manual juga bisa, teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, teman-teman tetangga itu bisa juga diarahkan. Nah, setelah itu kalau ini sudah bisa, biasanya nih udah mulai dapat orderan. Berikutnya strategi closing yang harus Anda tingkatkan. Ya, contoh print ucapan terima kasih, lalu tambahkan voucher gitu ya. Lalu untuk belanja berikutnya, atau misalnya stok terbatas. Nah, itu termasuk strategi marketing closing yang cepat gitu ya, cepat banget ya. Kemudian setelah itu nanti analisa website tokonya. Ya, tokonya dianalisa, mana nih produk-produk yang bagus, mana nih produk yang dilihat, mana yang sering dibeli, mana omsetnya banyak dan lain sebagainya. Nah, dari sinilah nanti teman-teman bisa, misalnya ya, Anda sudah dapat nih 5 produk gitu ya. Nah, ada 5 produk yang bagus-bagus, dilihat orang dan laku. Nah, ini aja yang dipromoin ya, promo. Yang penting dapatkan dulu penjualan banyak gitu ya. Nah, penjualan yang banyak, dengan penjualan banyak, nanti trust itu kepercayaan ya. Trust-nya akan meningkat. Banyak sekali orang tidak mau melakukan ini. Mereka tidak membangun trust kepada tokonya sehingga akhirnya mereka kesusahan jualan. Jadi, namanya bisnis online itu penting sekali trust ya. Oke, setelah ini semua Anda lakukan ya, barulah Anda masuk yang namanya scale up. Scale up itu untuk memperbesar ya, meningkatkan omset. Nah, itu banyak banget caranya. Salah satunya adalah contoh ya, Anda ngiklannya itu diposisikan pada iklan-iklan yang efektif ya. Diposisikan pada iklan-iklan efektif yang winning ya. Di sini ada winning campaign. Nah, ini dia teman-teman. Oke, kalau kita sudah punya winning campaign, Anda bahkan beriklan sehari 100.000 gitu ya. Atau sampai dengan misalnya 500.000 juga nggak masalah sebenarnya. Yang penting masih untung. Oke, sip. Itu aja mungkin untuk mindset yang perlu diketahui oleh Anda semuanya ya. Camkan baik-baik dan diperhatikan lagi serta ditonton ulang untuk mindset dan Shopee mapping ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you. Bye-bye.